Audio Jungle. Baik, langsung saja Ibu ya. Ini karena ada Hari Ibu, kita mau berbicara ngajinya tentang bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana perjuangan seorang wanita, bagaimana status wanita dalam agama kita. Oh, sangat-sangat dimuliakan. Mungkin dari sekian banyak agama yang ada di atas muka bumi ini, entah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang lain, agama yang paling memuliakan ibu ya kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya sahabat Rasul ada yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Rasul jawab, siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu ayah atau bapakmu. Saya tanya, ibunya berapa? Bapaknya? Dengerin Pak. Saya tanya lagi, ibunya berapa? Nah, bergeser sudah. Ibu itu Masya Allah surga di bawah telapak kaki. Uwais Al-Qarni, sahabat Rasulullah yang tidak bertemu dengan Rasulullah padahal hidup sezaman. Rasul nggak pernah ketemu. Rasul cuma dengar namanya, tapi Rasul bilang apa? Kirim salam untuk Uwais Al-Qarni dariku kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain bingung. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Sebegitu Rasul ngirim salam, nggak pernah loh Rasul ngirim salam. Baru itu Rasul ngirim salam kepada Uwais Al-Qarni, sahabat Rasul yang tinggal jauh dari kota Madinah, tinggalnya di Yaman. Diselidiki oleh para sahabat, ternyata inilah satu-satunya sahabat yang rela untuk membawa ibunya digendong pergi haji. Masya Allah. Suatu hari Uwais Al-Qarni ini Bu menggendong lembu, tahu lembu? Sapi. Orang sini bilang apa lembu? Sapi. Anak sapi. Anak sapi kan kecil Bu. Ya, yang gede ibu sapi. Anak sapi kecil digendong dari rumah naik ke atas bukit. Naik, turun lagi. Setiap hari. Mulai itu anak sapi membesar. Gendong lagi ke atas, turun lagi. Gendong lagi, turun lagi. Tetangga nih julid. Maklum lah ya, namanya tetangga. Oh, bisik-bisik tetangga. Minal julitin wal kepoin wal nyinyirin. Saya yakin bukan di Yaman doang, di sini juga pada begitu. Betul nggak? Di sini enggak ya? Enggak. Di sini lah wanita solehah semua. Wanita calon-calon penghuni surga semua. Di kampung saya tuh, yang tetangga saya tuh julid-julid. Ada 4 orang yang begitu, tiap hari kepo aja urusan tetangga. Saya periksain aja KTP-nya. Saya lihat ternyata 4 orang itu pindahan dari sini. Temen-temennya juga kayaknya nih. Ini tetangganya julid, tuh lihat, wes ngapain? Gila kali dia ya. Orang Jawa bilang gila, Pak. Edan. Ini Uwais Al-Qarni edan. Kenapa? Masa sapi digendong-gendong sampai itu sapi besar. Uwais nggak bicara apa-apa. Tuh, orang mah jangan pusing-pusing sama tetangga. Mikirin bisik-bisik tetangga mah cek orang Sunda lieur. Tahu lieur? Orang Jawa apa bilangnya? Pusing. Mumet.
Ini saya cerita dulu ya, jangan sering-sering dengar apa kata orang hidup stres. Bapak sama anak punya onta. Tahu onta? Pernah lihat onta? Di mana onta? Hah? Ada onta di Bali, Bang? Serius? Saya kok belum pernah lihat, Bang. Di Bali, di Taman Safari. Ya pasti ada, Pak, di Taman Safari. Di pantai ada onta. Berenang. Saya pikir onta Bali berenang. Ada bapak sama anak punya onta. Ontanya nggak dinaikin, Bu. Dituntun aja berdua pakai tambang tuh, pakai tali. Lewat kampung, maklum lah di kampung. Orang julid semua. Apalagi ada emak-emak di situ. Ada bapak sama anak nuntun-nuntun onta, langsung itu emak sama bestinya berdua lagi duduk langsung sikut-sikutan. Kenapa? Kan perempuan nunjuk bukan pakai telunjuk, kreatif, nunjuknya pakai bibir. Bimoli, bibir monyong 5 cm. Colek. Kenapa sih? Masa bapak sama anak punya ontak nggak dinaikin? Edan. Bapaknya dengar. Nah, kita diomongin sama tetangga. Ya sudah, bapak yang naik lah, kamu yang nuntun. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Orang sekampung lihat. Apa orang kampung bilang? Tuh lihat, bapak nggak sayang sama anak. Masa anak disuruh nuntun, bapaknya enak-enakan di atas onta. Apaan tuh? Mama kalau udah julid, Bu. Bapaknya dengar, mumet, pusing, liar. Nah, tukar posisi. Bapak yang nuntun, kamu yang naik. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Ibu-ibu yang tadi lihat lagi berdua. Bapaknya nuntun, lihat tuh, anak nggak ada sayangnya sama bapak. Masa orang tua disuruh nuntun, dia di atas onta. Dasar anak edan. Bapaknya dengar lagi. Kata bapaknya, ya sudahlah, kita naikin aja lah onta ini dua-duaan. Mereka berdua naik onta. Ibu-ibu yang tadi makin julid. Dasar bapak sama anak tidak punya rasa pri keontaan. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya itu onta digendong bareng-bareng. Stres kan dengar kata tetangga? Uwais Al-Qarni nggak mau dengar kata tetangga. Dia gendong lembu terus sampai itu lembu besar, sampai badannya berotot kayak orang ikut fitness. Badannya Uwais Al-Qarni berurat. Ada tetangga yang tanya, nih sebaik-baiknya tetangga, jangan julid, jangan gibah di belakang orangnya. Betul nggak? Ibu kalau kepo tanya langsung sama tetangganya supaya tidak jadi fit. Ada yang datang, Wais, ya ada apa mas? Saya mau tanya, tetangga pada ngomongin sampean nih edan ya. Masa lembu digendong-gendong? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Maaf mas, saya nih sedang latihan. Oh, latihan apa? Masa gendong-gendong lembu latihan? Saya lagi latihan mau gendong ibu saya pergi haji. Makanya saya latihan gendong lembu setiap hari supaya saya kuat gendong ibu saya. Masya Allah. Satu-satunya manusia hidup sezaman dengan Rasulullah di saat itu tidak bertemu dengan wajah Rasulullah, tapi Rasulullah hanya kepada satu orang ini mengirimkan salam terindahnya, Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Sebab dia memuliakan ibu. Jadi yang masih pada punya ibu, udah nggak usah bingung. Alhamdulillah, ini keramat kita masih hidup. Bapak ibu saya, kalau kita masalah nggak selesai-selesai, bisa jadi kita ada masalah sama ibu. Betul nggak?
Entah gengsi minta maaf, entah setiap hari berkelahi, kita melawan. Namanya juga orang tua, Pak. Saya sampai detik ini, Pak, kalau ada bapak saya, kemarin ayah saya, ibu saya ikut ke Bali, saya ajak. Saya dinasehatin, Pak. Pas lagi sarapan itu di Hotel Quest di Denpasar, Bu. 1 jam saya dinasehati bapak saya. 1 jam, Masya Allah. Saya dengerin, karena sambil makan. Saya dengerin, bla 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 bla. Saya dengerin, kenapa? Mumpung beliau masih hidup, kita masih bisa dengerin omelannya. Banyak teman saya yang sudah nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, pulang ke rumah rindu sama suara orang tuanya. Kita yang masih punya orang tua, diomelin itu hadiah, berkah. Suatu saat kita udah nggak bisa lagi dengar suara orang tua kita, ayah atau ibu. Ya Allah, teman-teman saya banyak sudah yang orang tuanya sudah nggak ada. Saya beruntung, papa mama saya masih ada. Jadi prinsip saya satu, kalau bukan untuk mereka kita bahagiakan hidup, untuk siapa lagi, kan gitu ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus bagaimana? Sekarang ibu sudah punya suami. Kita ngomongin ibu sekarang ya. Kalau laki-laki, Pak, sampai kapanpun dia tetap wajib laki itu memuliakan ibu kandungnya. Hati-hati, Pak. Jadi walaupun sudah punya istri, kita wajib memuliakan ibu kandung. Saya tanya, Bu, ibu suaminya mau ngasih uang ke ibu kandungnya, paham nggak? Berarti ibu kandung suami ibu itu mertuanya ibu. Betul, berarti ibu mantu ibunya suami ibu. Paham? Berarti ibu ini adalah istri dari anak bapaknya. Pusing. Suami ibu mau ngasih uang ke ibunya, saya tanya, harus izin gak sama istri? Nggak ada harus. Kenapa? Kewajiban harus menafkahi orang tua sampai orang tua meninggal dunia. Tidak harus, nggak dosa. Siapa yang bilang? Allah. Laki-laki itu tidak ada putusnya. Tidak harus bilang, lebih baik ngomong supaya tidak ada fitnah. Izin tidak harus, tapi lebih baik ngomong. Ibu misalnya di kampung nih, bapak punya ibu kandung di kampung. Nah, ibu nggak punya uang, transfer ya. Oh iya bu, ibu nomor rekeningnya, kan ibu nggak punya nomor rekening. Titip saja nih ke bestinya ibu. Besti ibu sama-sama sudah tua, tapi dia punya rekening, anaknya suka transfer kok ke ibunya. Itu bestinya ibu. Ya udah, namanya siapa bu bestinya? Asanti. Bukan mana tahu. Bapak ke ATM transfer, struknya keluar, ditransferlah 2 juta atas namanya Asanti, taruh di kantong, pulang. Oh Masya Allah, istri niatnya mau benahin baju, taruh di tempat baju kotor, ngeliat, biasa perempuan, nggak boleh lihat kantong nganggur, rogoh-rogoh. Betul nggak Pak? Bapak istrinya kayak begitu nggak di sini Pak? Oh ini istrinya. Pantes kok Bapak kayak tersiksa di sini Pak. Oh enggak ya? Ya alhamdulillah. Oh beliau mah. Ini saya lihat beliau nih sama istri berani, subhanallah. Tapi istrinya lebih berani dari beliau. Alhamdulillah, betul katanya. Oh orang ngaji. Saya pikir oh entah datang. Ya, jadi tiba-tiba suaminya ngambil struk. Wah, wow, Asanti langsung ayah.
jelaskan kepadaku. Siapa ini Asanti? Apakah cintamu sudah hilang untukku? Sudahkah aku memuaskanmu setiap malam? Langsung itu stres istrinya, Bu. Oh, itu kalau punya pabrik petasan meledak semua. Kan jadi fitnah, betul nggak? Tapi kalau ibu bapak jujur kan, Assalamualaikum mama, telepon, ini saya mau transfer buat ibu kita ya. Oh iya, tapi atas namanya Asanti. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu Pak. Jadi tidak wajib, tapi lebih baik izin. Sekarang saya tanya, suami wajib nggak menafkahi istri? Dosa. Saya tanya, istri wajib nggak nafkahi suami? Kalau ada istri ngasih uang ke suami, ngasih hadiah, itu bukan nafkah, itu hadiah. Hukumnya sunnah, tapi laki-laki wajib menafkahi istri. Ibu sekarang surganya bukan pada ibu lagi. Maksudnya pada orang tua kita, perempuan. Tidak. Tapi ibu yang sudah punya suami, surganya ada di bawah lapak kaki. Nanti malam, suami tidur, lihat lapak kakinya. Kira-kira surga bagian apa ini? Ya Allah, Pak Ustaz. Tapi nanti lihat dulu suami ibu tidurnya pakai apa. Kalau mau ngecek kakinya pas pakai celana, jangan ngecek kaki pas pakai sarung. Nah, bapak sudah siap-siap pakai sarung, Pak. Jadi itulah perjuangan seorang ibu.